kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ketiga ayat 24. Demikian dikatakan, "Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau?" Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah mendengar seseorang berkata demikian. Memulai sesuatu itu tidaklah sulit, tetapi bagaimana mengakhirinya dengan baik itu yang tidak mudah. Start well, it's not difficult. But finish well, it's not easy. Betul tidak Bapak, Ibu, saudara-saudara? Sama seperti ketika seseorang itu lomba lari. Bapak, Ibu pernah ikut lomba lari? Maraton misalnya 10 km, 5 km pernah? Coba kita perhatikan. Ketika start, semua peserta itu begitu semangatnya, ya, untuk memulai berlomba. Semua berlari dengan semangat. Tetapi kita tidak bisa menyangkal bahwa ternyata tidak semua peserta itu bisa sampai di garis finish dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kenyataan yang kita alami atau yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak sulit untuk memulai, tetapi mengakhirinya dengan baik itu yang tidak mudah. Itulah yang dialami oleh Musa. Kita tahu melalui Alkitab kita dikatakan bahwa Allah lah yang memilih serta mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dengan drama penolakan Musa, dengan berbagai alasannya, akhirnya Musa tidak bisa menentang keputusan Tuhan. Musa harus pergi, harus melakukan sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Musa sadar. Musa tahu, Musa mengakui bahwa memimpin bangsa Israel itu tidaklah mudah. Musa harus membiasakan telinganya dengan sungut-sungut bangsa Israel. Setiap saat bersungut-sungut, bangsa yang tidak tahu bersyukur. Bahkan Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin di antara kita pernah baca bagaimana bangsa Israel ini alih-alih bersyukur kepada Tuhan, yang ada apa? Mereka marah kepada Musa. Apa yang mereka katakan? Musa, lebih baik kami jadi budak di Mesir, tetapi kami tidak kelaparan. Bayangkan Bapak, Ibu, saudara-saudara, sudah diselamatkan, ya, sudah dikeluarkan dari perbudakan di Mesir, malah marah-marah kepada Tuhan, marah-marah kepada hambanya Musa, tidak tahu bersyukur. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa memang mungkin sudah terlalu sering mendengar sungut-sungut dari bangsa Israel. Akhirnya apa? Membuat dia emosi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Musa tidak bisa menahan amarahnya karena mendengar sungut-sungut bangsa Israel. Dan akibatnya apa? Musa tidak melakukan perintah Tuhan. Ya, Tuhan bilang apa? Pakulingi mah dolok batui, berbicaralah kepada batu itu. Tetapi yang dilakukan Musa apa, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Dia pukul batu itu. Memang akhirnya batu itu mengeluarkan air, tetapi Musa tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Itulah kalau tidak bisa menahan emosi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pernah nggak seperti itu? Nggak bisa menahan emosi, akhirnya apa? Jatuh ke dalam dosa.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat dari ketidakpatuhan Musa, maka Musa tidak diperkenankan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Ngeri ya Bapak Ibu Saudara-saudara, seandainya kita di posisi Musa, betapa sedihnya kita, betapa kecewanya kita. Kita tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Musa hanya bisa disuruh Tuhan untuk menatap ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa seperti itu? Bukan Tuhan tidak mengasihi Musa, tetapi Tuhan mau mengingatkan Musa bahwa setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa apa yang Tuhan tetapkan tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Sekali Tuhan berkata bahwa Musa tidak akan bisa memasuki tanah perjanjian, maka itu akan berlaku. Musa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan bermurah hati, supaya Tuhan mengizinkan dia untuk memasuki tanah perjanjian. Tetapi itu tidak terjadi. Dan itulah yang mau dikatakan Musa kepada kita pada pagi hari ini, bahwa ketetapan Tuhan itu tidak ada bisa mengubahkan. Itu yang dia katakan tadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Jangan pernah membantah keputusan Tuhan. Jangan melawan apa yang sudah Tuhan suruh untuk kita lakukan. Taatlah, setialah melakukan perintah Tuhan supaya kita selamat. Taatlah untuk melakukan perintah Tuhan supaya kelak kita semua bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan, supaya kita semua kelak boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan di pagi hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar kami patuh, agar kami taat untuk melakukan perintah-Mu. Bapa, kami sadar memulai sesuatu itu tidaklah sulit, tetapi bagaimana untuk mengakhirinya dengan baik itu tidaklah mudah. Itu sudah dialami oleh hamba-Mu Musa. Memulai memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian itu tidaklah sulit. Tetapi bagaimana dia mengakhirinya? Boleh dia tiba di tanah perjanjian itu tidaklah mudah. Karena sungut-sungut dari bangsa Israel menyebabkan Musa emosi, sehingga dia tidak patuh kepada perintah-Mu. Dia tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Akibatnya Musa tidak Engkau perkenankan memasuki tanah perjanjian. Musa memohon kepadamu, tetapi Engkau hanya mengizinkan Musa untuk menatap dari kejauhan. Dan Musa sadar bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, yang tidak ada bisa mengubahkan keputusan-Mu Tuhan. Inilah menjadi pelajaran penting bagi kami pada masa sekarang, agar kami pun jangan pernah melawan kehendak-Mu, agar kami semua patuh untuk melakukan perintah-Mu, agar kami kelak semua boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, berkati, kuatkan dan lindungilah kami dalam kami melakukan segala aktivitas maupun pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Berikan hikmat, berikan kesehatan kepada kami, agar kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Berkati yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan, kuatkan dan hiburkan juga bagi jemaat-Mu yang sedang berduka.
Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.